Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah bisnis kecil tapi kok kesannya bisa besar banget dan punya dampak yang nyata? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Ini nih pertanyaan sejuta umat, apalagi buat kita-kita yang lagi ngebangun usaha. Gimana caranya biar brand kita tuh kelihatan beda di tengah lautan kompetitor yang ramainya minta ampun? Ternyata ya, jawabannya itu seringkali bukan cuma soal produknya doang, tapi soal cerita yang kita sampaikan. Sebuah cerita yang tulus, yang benar-benar bisa nyambung sama hati audiens kita. Untuk itu, kita bakal ngintip studi kasus dari Daep Studio. Ini adalah sebuah studio multimedia lokal yang keren banget caranya membangun brand mereka. Mereka nggak cuma jualan, tapi benar-benar berpegang pada nilai yang mereka percaya. Oke, kita mulai ya. Biar gampang kita bedah strateginya, kita butuh semacam blueprint lah. Dan blueprint kita kali ini adalah sebuah kerangka kerja branding yang simple, tapi efektif banget. Kita bakal pakai struktur standar dari video profil perusahaan sebagai panduan. Kenapa? Simpel aja. Kata para ahli, struktur itu kunci. Tanpa struktur yang jelas, pesan kita bisa ambiar, nggak nyampe ke penonton. Jadi ada 4 pilar nih yang bakal kita pakai. 1. Opener atau pembuka. Ini buat narik perhatian. 2. Core atau inti. Ini tempat kita pamerin produk atau jasa kita. 3. Social proof alias bukti sosial, buat bangun kepercayaan. Dan terakhir, 4. Closer atau penutup, yang isinya ajakan biar orang langsung bertindak. Oke, sekarang kita coba pakai 2 pilar pertama tadi, pembuka dan inti, buat ngintip apa sih sebenarnya jantung dari Daep Studio ini. Nah, ini dia nih jeniusnya. Coba lihat di sisi kiri. Ini yang mereka jual, jasa foto, bikin web, jualan ATK. Ini inti bisnisnya. Tapi, lihat yang kanan. Ini yang mereka bagikan. Nilai-nilai komunitas soal spiritual, pentingnya berbagi. Keseimbangan inilah yang bikin mereka beda banget. Terus, kita tahu dari mana soal nilai-nilai yang mereka bagikan itu? Jawabannya simple. Dari konten-konten yang mereka bikin dan sebarin secara konsisten. Coba didengerin ini. Di salah satu konten Ramadan mereka, pesannya itu bukan ayo beli ini, diskon itu, sama sekali bukan. Ustadz Sarifuddin malah ngajak kita buat nyiapin ruhiyah, fisik bahkan finansial, bukan buat belanja, tapi buat ibadah dan berinfak. Ini tuh bukan sekedar obrolan agama biasa loh. Ini adalah sebuah pernyataan tentang nilai inti perusahaan mereka. Inilah pembuka mereka yang super kuat. Mereka bangun identitas dulu, bangun koneksi dulu, bahkan sebelum nawarin produk sama sekali. Oke. Jadi, nilainya dapat banget. Tapi, gimana cara mereka mengubah nilai ini jadi kepercayaan? Nah, saatnya kita masuk ke pilar ketiga, bukti sosial. Apaan sih bukti sosial itu? Gampangnya gini, ini tuh psikologi ikut-ikutan. Kalau kita lihat banyak orang makan di satu warung, kita jadi pengen coba juga kan? Nah, dalam bisnis, ini cara kita bilang, yang lain udah percaya sama kita loh, masa kamu enggak? Cara paling umum buat nunjukin bukti sosial ini ya lewat testimoni klien atau pamerin portofolio. Ini cara klasik buat bilang, nih, lihat sendiri hasil kerja kami, kredibel kan? Nah, Daep Studio beda lagi. Video Ramadan tadi, itu bukan cuma konten, itu testimoni terbaik mereka. Mereka nggak cuma bilang, kami peduli komunitas. Mereka nunjukin lewat aksi nyata. Dan itu, jujur aja jauh lebih nampol dampaknya. Dan buktinya nggak cuma itu. Lihat deh, ternyata mereka itu bukan cuma satu studio, tapi sebuah ekosistem. Ada Daep Studio buat multimedianya, Daep Store buat supply teknologinya, Daep News buat informasinya, bahkan ada LKP Beat buat pelatihan gratis. Ini bukan lagi soal bisnis, ini komitmen total buat komunitas. Dengan melayani komunitas sedalam ini, mereka otomatis bangun kepercayaan yang solid banget. Kepercayaan inilah yang jadi ajakan bertindak paling ampuh. Jadi, pas orang butuh jasa multimedia, ya siapa lagi yang bakal mereka ingat? Tentu aja tetangga mereka yang udah banyak bantu kan? Oke, kita udah bedah strategi brilian ini. Jadi, apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang buat brand kita sendiri? Pelajaran terbesarnya adalah ini. Brand yang paling kuat itu adalah brand yang bisa nyambungin antara apa yang mereka kerjakan sama apa yang mereka yakini. Branding yang otentik itu, ya soal keselarasan itu. Udah, titik. Daep Studio itu nggak sekedar jualan jasa. Mereka itu menumbuhkan dan merawat komunitas. Itulah kenapa mereka bisa begitu menonjol. Dan ini pelajaran penting banget buat kita semua. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat bahan renungan. Kira-kira cerita apa nih yang brand Anda punya, yang selama ini mungkin belum sempat diceritain?